Gadis itu terbangun dan mendapati dirinya kembali ke masa ketika ibunya masih berusia 18 tahun. Ia melihat ibunya sedang membantu seorang anak laki-laki melepas bajunya. Saat menemukan bekas luka di punggung anak itu, ia segera menyangka bahwa dialah ayah yang kelak meninggalkan mereka. Ia berniat mencegah ibunya jatuh cinta pada orang yang salah demi mengubah masa depan ibunya. Dengan panik, gadis itu mengambil pistol air dari lantai dan bergegas masuk ke kelas. Namun anak laki-laki itu langsung menangkap tangannya dengan marah. Karena terkejut, ia terjatuh menimpanya. Ia buru-buru bangkit dan berdiri di depan ibunya, melindunginya. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa seragamnya terbakar karena ulah ibunya dan ia hanya meminta ganti rugi. Gadis itu baru sadar bahwa ia salah paham. Ibunya pun meminta maaf, namun keributan mereka menarik perhatian guru. Ketiganya panik dan bersembunyi di balik meja. Saat langkah guru mendekat, anak laki-laki itu berdiri untuk melindungi mereka. Gadis itu ikut berdiri, takut ibunya salah menafsirkan. Justru ibunya mengaku pada guru bahwa mereka bertiga sedang bersama. Sebagai hukuman, mereka semua harus berdiri sepanjang pelajaran. Gadis itu melihat senyum ibunya dan hatinya terasa hangat. Ia teringat kecelakaan sebelum ulang tahunnya. Saat itu ibunya ingin membelikannya kue, tetapi ia menolak karena merasa itu membebani. Ketika ia pergi dengan marah, sebuah mobil hampir menabrak ibunya. Ia mendorong ibunya ke tepi dan dirinya yang tertabrak. Bangun dari kecelakaan itu, ia mendapati dirinya berada di masa ketika ibunya masih sehat dan bukan lagi gadis yang kehilangan suara. Ia ingat dari buku harian ibunya bahwa suara ibunya hilang akibat ledakan kembang api pada hari yang sama ketika ibunya jatuh cinta pada ayahnya. Maka ia memutuskan mencegah bencana itu terjadi. Gadis itu menerobos pabrik kembang api dan memperingatkan para pekerja bahwa ada produk rusak. Mereka tidak percaya dan hampir mengusirnya, sampai anak laki-laki itu muncul membelanya. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi dan para pekerja pergi memeriksa. Ketua kelas datang dan mengaku dia yang menarik alarm untuk membantu mereka. Begitu para pekerja pergi, ibunya dengan cemas memberitahu bahwa sebagian kembang api rusak sudah dibawa ke lapangan kota. Pertunjukan akan dimulai dan orang banyak bisa terluka. Ketua kelas menemukan cara membasahi seluruh kembang api agar tidak menyala. Mereka membawa selang dan menyiram semuanya sampai basah. Para penjaga hampir menangkap mereka, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan pulang, ibunya berterima kasih. Saat itu gadis itu menyadari sesuatu. Bekas luka di punggung anak laki-laki itu telah hilang. Ia bertanya dengan panik. Anak itu menjawab bahwa ia tidak pernah memiliki luka apapun, yang ia lihat sebelumnya hanyalah alergi. Gadis itu terpaku, semua dugaannya hancur seketika. Tanpa ia sadari, ayahnya yang sebenarnya bukanlah anak laki-laki itu, melainkan ketua kelas yang sejak awal diam-diam melindungi ibunya.